Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang indah ini kita boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, dan kita mau mendengar kebenaran firman-Nya terambil dari kitab Wahyu pasal 4. Mari kita membuka Alkitab kita atau buka HP-nya yang ada aplikasi Alkitab ya. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang ya. Ayat yang pertama saya akan membaca, yang kedua Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, yang di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungguhlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melimpahkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita lihat ini adalah satu pemandangan yang luar biasa ya, pranatural, dan dalam keadaan apa? Dalam dunia roh ya. Ya, karena di ayat 2 berkata, segera aku dikuasai oleh roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang ya, duduk seorang. Nah, kalau kita lihat dalam Yehezkiel 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan, di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai tahta yang kelihatannya seperti permata lazurit, dan di atas yang menyerupai tahta itu ada kelihatan seperti rupa manusia. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya, dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang di sekeliling sinar, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan
di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman, ya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ini gambar kemuliaan Tuhan, tahta. Jadi Yohanes dikuasai oleh roh dalam suasana hadirat Allah. Dia dibawa, ya, melihat sebuah tahta yang ada di surga, ya, dan ada seorang duduk di sana. Tentu dia adalah Yesus, ya, anak Allah itu, ya, karena dikatakan Dia yang hidup selama-lamanya, ya. Dan Dia yang duduk di tahta itu menampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, gambaran kemuliaan Allah ini adalah, ya, kemuliaan Tuhan, pribadi Tuhan dalam kemuliaan yang sungguh luar biasa dilihat oleh Rasul Yohanes, ya. Nah, apa yang terjadi di sana? Di sana ada puji-pujian, ada penyembahan kepada Tuhan. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan tua-tua ini berpakaian putih, ya, menunjukkan bagaimana, ya, hidup mereka, ya, yang bersih, kudus, dan mengalami kemenangan, mahkota emas. Jadi ada kemenangan yang mereka alami. Dan apa kaitannya ini dengan penyembahan mereka? Nah, penyembahan mereka kepada Allah, mereka mau persembahkan, ya, mahkota emas itu, ya, hanya kepada Tuhan. Nah, ketika mereka ada di hadirat Allah, di hadirat Tuhan, maka mereka memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Di ayat 8 berkata, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Siapakah Dia yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang? Ya. Nah, ini adalah Allah, Alfa dan Omega. Dia adalah Tuhan. Ya, Dia adalah Yesus. Yang ada, sudah ada, dan akan ada. Ya, Yesus akan datang kedua kali untuk menjemput saleh-salehnya. Jadi ini berbicara tentang satu pribadi yang mulia. Dialah Sang Pencipta itu. Dialah Allah yang berkuasa dan hanya Dia yang layak disembah. Ayat 9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Yang duduk di atas tahta itu satu pribadi yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta. Tersungkurlah untuk apa? Mereka menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Jadi menyembah Allah. Nah, di dalam kerajaan surga, ya, di surga kelak, semua hanya ada pujian, penyembahan kepada Tuhan, menyembah Allah, ya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian. Melemparkan mahkota di hadapan, atau mempersembahkan mahkota, mempersembahkan kemenangan itu kepada Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dan hanya mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka melemparkan mahkotanya, mempersembahkan di hadapan Tuhan kemenangan demi kemenangan yang sudah mereka terima. Dan ayat 11 berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu,
dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, layaklah Tuhan disembah, layaklah Dia diagungkan, layaklah Dia menerima mahkota kemuliaan dari kita. Ya, Dia layak menerima persembahan yang terbaik daripada kita. Nah, kira-kira begini, kalau kita seorang atlet, kita bertanding dan kemudian akhirnya juara, dapat medali emas, maka medali emas yang kita peroleh itu kita lepaskan lagi dari leher kita dan kita persembahkan kepada Dia, kepada Allah. Jadi dalam hidup kita harus mempersembahkan yang terbaik bagi Dia, bagi Tuhan. Nah, untuk itu dalam segenap kehidupan kita, persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan. Jadi tidak hanya di surga kita memuji Tuhan nanti, tapi masa kini pun kita harus memuji Tuhan. Amin. Harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebagaimana 24 tua-tua itu tersungkur di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, demikian juga kita, hari lepas hari kita harus terus tersungkur di hadapan Dia, di hadapan Tuhan yang berkuasa. Dia yang bersemayam di surga, tetapi Dia juga yang menyertai kita, yang bersama dengan kita. Nah, pertanyaannya, adakah dalam hidup kita sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Adakah kita dalam hidup kita sudah mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan? Adakah hidup kita sudah melakukan itu? Firman Tuhan katakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi dalam segenap perjalanan hidup ini adalah kita hidup dalam ibadah kita kepada Allah. Pekerjaan kita adalah ibadah kita. Bekerjalah dengan bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita persembahkan, Dia adalah Allah yang kudus. Dia layak menerima persembahan yang kudus dari kita. Hidup kita yang kudus kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia layak menerima pujian, hormat dan kuasa. Sebab apa? Sebab Dia ciptakan segalanya. Jadi kalau akhirnya kita dapat berkat Tuhan, kita mengalami hidup yang berkelimpahan, itu kan dari Tuhan. Maka lakukan buat itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Artinya ketika kita diberkati Tuhan, jangan lupa kepada Tuhan. Kita berkata, puji Tuhan, ini semua daripada Engkau ya Tuhan. Berkat yang aku terima ini dari Tuhan. Kepintaran ini dari Tuhan. Ya, talenta-talenta ini daripada Tuhan. Semua yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau bersyukur kepada Dia dan kita mau memuliakan Dia. Jangan kita menjadi sombong oleh karena sesuatu yang lebih yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, jangan sampai kita jatuh oleh karena pemberian Allah yang istimewa dalam hidup kita. Ingat kejatuhan daripada salah satu malaikat, karena dia memiliki kepintaran, ya, kecakapan lebih daripada yang lain, dia akhirnya sombong. Hati-hati dengan kesombongan. Ya, malaikat itu akhirnya dibuang, ya, dilemparkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat 24 tua-tua tersungkur di kaki Allah, ya, dan mempersembahkan apa yang telah mereka buat, yang baik, yang benar, yang kudus. Kemenangan mereka persembahkan kepada Tuhan. Jika kelak tiba waktunya kita masuk dalam kemuliaan Tuhan, kita masuk surga, adakah yang kita persembahkan kepada Dia? Nah, apa yang harus kita persembahkan kepada Dia? Itu ditentukan apa yang kita buat sejak masa hidup ini. Jadi lakukan yang baik, lakukan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Ini ibadah kita yang sejati. Kelak di kemudian hari, di satu waktu tertentu,
Ketika tiba waktunya kita bersama-sama dengan Dia, kita di hadapannya tidak dengan rasa malu, tapi dengan rasa sukacita, bahagia, dan ada yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, seperti tua-tua ini melepaskan mahkota mereka dan melemparkannya di kaki Tuhan. Ya, mempersembahkan kepada Tuhan. Mari lakukan yang terbaik dalam hidup kita selagi masa ini, selagi kita diberi waktu, masa kehidupan ini, buat sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang bernilai abadi. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam setiap perjalanan hidup ini. Apapun yang kita lakukan di dalam Dia, tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan bagi kita. Segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah yang berkuasa. Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan masuk dalam doa-doa kita, dan kita naikkan satu pujian.